Halo semuanya, selamat datang di video kami yang akan membahas tentang konsep dasar manajemen operasi dan strategi yang terlihat di sebuah coffee shop yang bernama Cafe Cantilever. Cafe Cantilever adalah salah satu contoh bisnis kecil yang berhasil menggabungkan cita rasa lokal dan penerapan manajemen operasi yang efisien. Di balik secangkir kopi yang terlihat, ada sistem kerja yang tertata, mulai dari pengolahan bahan baku, strategi pelayanan, hingga perencanaan kapasitas. Melalui observasi yang kami lakukan secara langsung dengan pemilik kafe, kami menemukan banyak hal menarik tentang bagaimana Cafe Cantilever menjalankan operasinya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari konsep dasar manajemen operasi, strategi yang diterapkan, desain produk dan layanan, serta analisis sistem dan perencanaan kapasitasnya. Baik, selanjutnya konsep dasar manajemen operasi. KP ini menggunakan konsep dasar input, proses, dan output sebagai konsep dasar manajemen operasionalnya, di mana konsep ini menggambarkan semua sumber daya yang dimiliki diolah menjadi produk yang bernilai tambah bagi pelanggan. Yang pertama, input. Semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional masuk dalam kategori ini, mulai dari bahan baku utama pembuatan kopi seperti biji kopi, gula, susu, dan bahan-bahan pembuatan makanan seperti cireng, dimsum, dan kentang goreng. Kemudian peralatan operasional seperti mesin espresso, alat masak, meja, serta kursi. Selain itu juga tenaga kerja termasuk dalam input penting, yaitu barista, kasir, dan pemilik kafe yang terjun langsung dalam proses harian. Dan tentu saja modal yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, serta mendukung seluruh kebutuhan operasional kafe. Yang kedua, proses. Tahap ini merupakan inti dari manajemen operasi. Semua input tadi diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Prosesnya mencakup pembuatan kopi, penggorengan makanan, penyajian kepada pelanggan, dan pelayanan di meja. Tujuannya sederhana, menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap pengunjung. Ketiga, output. Inilah hasil akhir dari seluruh kegiatan operasional, produk kopi dan makanan siap saji, pelayanan yang baik, serta kepuasan pelanggan. Cafe Cantilever percaya bahwa kepuasan pelanggan adalah bentuk output yang berharga karena akan membawa pelanggan di kemudian hari. Halo, perkenalkan saya Mularis Kutami. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi yang diterapkan oleh Cafe Cantilever ya teman-teman. Untuk kafe ini menjalankan bisnisnya menggunakan 3 strategi utama. Yang pertama adalah strategi operasional, yang kedua strategi pelayanan, dan yang ketiga adalah strategi pemasaran. Untuk strategi operasional dari kafe ini sangat memperhatikan lokasi ya teman-teman. Jadi mereka memilih tempat yang dekat dengan pusat keramaian seperti halnya dekat dengan kampus. Jadi dengan hal ini bertujuan untuk menarik target pasar yang lebih banyak seperti remaja dan mahasiswa. Kemudian mereka juga terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada semua barista. Di sini pemilik kafe juga secara langsung mengawasi proses pembelajaran agar standar penyajian bisa dipahami dengan baik. Selain itu mereka juga mempunyai standar resep penyajian sehingga rasa dan tampilan setiap menu selalu konsisten. Untuk stok sendiri, mereka memilih untuk membeli kopi langsung dari petani di daerah Sumatera yang membuat biaya lebih hemat sekaligus juga mempunyai kualitas rasa yang khas.
Untuk yang kedua, strategi pelayanan. Jadi Cafe Kantin Level menetapkan pelayanan sebagai prioritas utama. Salah satu strateginya adalah menyajikan minuman terlebih dahulu ketika pelanggan memesan makanan dan minuman secara bersamaan. Dengan begitu pelanggan tidak merasa menunggu terlalu lama. Di sana juga fasilitas sangat diperhatikan seperti tersedia wifi, colokan di setiap meja, dan mereka juga menyajikan suasana kafe yang sangat alami sehingga sangat menyejukkan. Semua ini membuat pelanggan merasa nyaman untuk bersantai ataupun bekerja di kafe tersebut. Selain itu, varian menu dan makanan juga sangat beragam, jadi menambah nilai untuk kafe tersebut. Baik, untuk strategi yang ketiga adalah strategi pemasaran. Jadi untuk promosi, Cafe Kantin Level sangat aktif di sosial media ya, terutama di TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Mereka juga berkonsisten untuk menggunakan konsep interior nuansa alami dan menjadi ciri khas visual kuat dalam setiap unggahan di media sosial mereka. Tidak hanya itu, pemilik kafe juga melakukan analisis sederhana terhadap perilaku pelanggan seperti menu favorit, waktu ramai, dan waktu sepi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemasaran. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kasih like di video ini dan subscribe channel ini. Yuk kita lanjut ke pembahasan materinya. Desain produk di cafe ini berakar pada tren pasar, tetapi memiliki sentuhan khas lokal. Mereka menyajikan berbagai minuman kekinian seperti americano, gula aren, latte. Namun, yang membedakan cita rasanya yaitu cita rasa khas kopi Sumatera. Racikan ini menjadi signature taste yang menonjolkan kualitas biji lokal sekaligus memperkuat identitas mereka. Dari sisi desain layanan, Cafe Kantin Level menerapkan gaya coffee shop modern yang berfokus pada pengalaman pelanggan di tempat, yaitu in-store experience. Penyajian produk dilakukan dengan estetika yang menarik, mulai dari penataan gelas, tampilan makanan, hingga cara penyajian barista yang profesional. Namun, ada hal yang masih bisa dikembangkan, yaitu desain proses dan teknologi. Saat ini, sistem kasir dan pembukuan masih dilakukan dengan cara manual. Hal ini memang masih bisa berjalan dengan baik, tapi menjadi hambatan untuk efisiensi dan analisis data jangka panjang. Jika Cafe Kantin Level dapat mulai mengintegrasikan sistem point of sale atau POS dan perangkat lunak inventaris, mereka dapat memantau penjualan secara real time, mengatur stok dengan lebih rapi, serta mempercepat proses transaksi. Dengan langkah ini, kafe bisa meningkatkan efisiensi tanpa kehilangan sentuhan personal yang menjadi daya tariknya. Tiramisunya satu boleh? Tiramisu, jodoh aja ya kak? Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan kapasitas dan sistem antrian di Cafe Kantin Level. Cafe Kantin Level menerapkan sistem yang sederhana namun tetap efektif. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan di kasir, lalu pesanan pelanggan ditransfer kepada barista dan dapur. Strategi utama mereka adalah menyajikan minuman terlebih dahulu. Dengan cara ini, pelanggan bisa menikmati pemesanan pertama sembari menunggu pesanan kedua siap disajikan. Hal ini secara psikologis membuat pelanggan merasa pelayanan cepat meskipun waktu tunggu sebenarnya tetap sama saja. Namun, saat jam ramai, antrian bisa menumpuk secara sistem pemesanan masih satu persatu. Untuk itu, ada beberapa saran dari kami untuk Cafe Kantin Level. Yang pertama adalah menambah satu kasir tambahan di saat jam sibuk. Lalu kedua, menggunakan sistem pemesanan digital menggunakan QR code yang ditaruh di setiap meja pelanggan. Lalu yang ketiga adalah menampilkan status pemesanan di layar agar pelanggan tahu proses pemesanan mereka sudah sampai mana, seperti yang dilakukan oleh McD dan juga Richeese.
Dari sisi perencanaan kapasitas, Cafe Cantilever dioperasikan oleh satu owner dan satu karyawan. Meskipun kapasitas SDM terbatas, keduanya bekerja dengan sistem kerja yang efektif dan terkoordinasi. Pemilik yang ikut turun langsung secara langsung membantu menjaga kecepatan layanan dan mengurangi bottleneck. Lingkungan yang nyaman juga membuat mengurangi persepsi waktu tunggu, sehingga pelanggan tetap merasa puas walaupun harus menunggu. Namun jika volume pemesanan meningkat jauh, diperlukan tambahan tenaga kerja untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Cafe Cantilever bukan hanya sekedar tempat ngopi biasa. Di balik secangkir kopi yang disajikan, terdapat penerapan manajemen operasi yang terencana dan struktur. Mulai dari konsep input, proses, output, strategi pelayanan dan pemasaran yang cermat, hingga desain produk dan sistem antrian yang efisien. Semuanya menunjukkan pentingnya manajemen operasi dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Dengan peningkatan di bidang teknologi dan kapasitas, Cafe Cantilever berpotensi tumbuh lebih besar tanpa kehilangan karakter khasnya, dengan lokal, hangat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga pembahasan kami ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan tentang bagaimana teori manajemen operasi diterapkan di dunia nyata. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa nikmati secangkir kopi dengan makna di setiap tubuhkannya. Dadah.